Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Halik dengan NIM 236500032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari makalah saya dari tugas Internet of Things. Nah, judul makalah saya itu analisis kinerja protokol MQTT pada sistem Internet of Things, pengukuran parameter latensi, throughput, dan paket loss untuk optimasi komunikasi data. Nah, pendahuluan latar belakang dan permasalahan. Konteks penelitiannya, yaitu perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya konsep Internet of Things atau IoT, memungkinkan perangkat fisik atau untuk saling terhubung, berkomunikasi, dan bertukar data melalui jaringan internet. Penerapan IoT meluas ke smartphone, smart city, smart agriculture, smart health, dan smart industry. Sistem IoT melibatkan perangkat dengan keterbatasan sumber daya, memori, bandwidth, menjadikan pemilihan protokol komunikasi faktor krusial dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. 1. Mekanisme MQTT. Bagaimana protokol MQTT bekerja pada sistem IoT. 2. Analisis kinerja, parameter latensi, throughput, dan paket loss. 3. Pengaruh QoS, dampak quality of service terhadap performa. 4. Efektivitas sesuaian dengan kebutuhan komunikasi IoT. Nah, Internet of Things, konsep dan karakteristik. Interkonektivitas, perangkat mampu saling terhubung melalui jaringan global dan berfungsi sebagai pengirim maupun penerima data. Heterogenitas, keberagaman spesifikasi perangkat keras, sistem operasi, dan fungsi yang menuntut protokol fleksibel. Skalabilitas, jumlah perangkat IoT dapat meningkat signifikan tanpa menurunkan kualitas layanan sistem. Dinamis, kondisi jaringan dan status perangkat berubah secara real-time, memerlukan adaptasi sistem. Perangkat keras IoT, sensor untuk pengukuran parameter fisik, mikrokontroler sebagai pusat kendali, modul komunikasi untuk koneksi jaringan, aktuator untuk eksekusi perintah, protokol komunikasi, HTTP, overhead besar kurang optimal, COAP lebih ringan, keterbatasan skala, MQTT solusi paling efisien. MQTT protokol komunikasi untuk IoT, message queuing, telemetry transport atau MQTT protokol komunikasi berbasis publish atau subscribe yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, menggunakan model komunikasi asinkron dengan ukuran header kecil dan mekanisme pengiriman efisien. Publisher mengirimkan pesan ke broker berdasarkan topik tertentu. Broker, pusat pengelolaan komunikasi distribusi pesan, manajemen koneksi. Subscriber, menerima pesan dari broker sesuai topik yang didaftarkan. Keunggulan MQTT yaitu lightweight, hemat bandwidth, cocok untuk bandwidth rendah, dan latensi tinggi. Mekanisme pengiriman efisien, desain sederhana untuk perangkat resource terbatas. Nah, quality of service atau QoS pada MQTT, mekanisme untuk mengatur tingkat keandalan pengiriman data dalam protokol. Pemilihan QoS harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi IoT. 1. QoS at most once, pengiriman tercepat tanpa jaminan data dikirim satu kali tanpa acknowledgement atau retransmisi, cocok untuk aplikasi dengan toleransi kehilangan data. 1. Latensi minimal. 2. Throughput maksimal. 3. Risiko paket loss. 2. QoS 1 at least once, jaminan pengiriman minimal satu kali menggunakan PUBAT. Untuk konfirmasi data dapat diterima lebih dari sekali jika retransmisi terjadi. 1. Keseimbangan kecepatan keandalan. 2. Mekanisme acknowledgement. 3. Potensi duplikasi pesan. 3. QoS 2 exactly once, tingkat keandalan tertinggi dengan mekanisme pengiriman cepat satu kali proses handshake. 4. Langkah menjamin tidak ada duplikasi atau kehilangan. 1. Keandalan maksimal. 2. Latensi tertinggi. 3. Overhead komunikasi besar. Parameter kinerja jaringan. Indikator evaluasi. 3 parameter utama untuk menilai kualitas layanan komunikasi pada sistem IoT berbasis MQTT. 1. Latensi delay.
Waktu tunda yang dibutuhkan paket data berpindah dari pengirim ke penerima dipengaruhi jarak fisik, kualitas jaringan, beban lalu lintas, dan mekanisme protokol penting untuk aplikasi real-time seperti monitoring dan sistem keamanan. 2. Throughput. Jumlah data berhasil dikirim per satuan waktu BPS atau WPS mencerminkan kapasitas efektif jaringan, dipengaruhi ukuran payload, jumlah klien aktif, dan level QoS. Penting untuk aplikasi pengiriman data besar atau multi perangkat. Paket loss. Kondisi paket data gagal diterima dapat disebutkan gangguan jaringan, kemacetan, atau keterbatasan kapasitas. Dampak signifikan pada keakuratan data monitoring dan data kontrol. MQTT menyediakan mekanisme QoS untuk mengurangi paket loss. Metodologi penelitian. 1. Perancangan sistem menentukan arsitektur IoT, topik MQTT, dan skenario pengujian. 2. Implementasi. Konfigurasi broker MQTT, implementasi publisher, subscriber, variasi QoS. 3. Pengujian. Pengiriman data menggunakan QoS 0, 1, dan 2 dengan pengulangan konsisten. 3. Pengumpulan data, pencatatan nilai latensi, throughput, paket loss menggunakan tools monitoring. 5. Analisis, perbandingan hasil antara level QoS dan penarikan kesimpulan. Spesifikasi perangkat, mikrokontroler ESP8266 ESP atau ESP32, sensor DHT11 atau suhu dan kelembapan. 3. Broker Mosquito. 4. Dia dashboard web atau Node-RED. 5. Jaringan Wi-Fi 24 GHz. 5. Interval atau 1 detik. Metode pengujian, setiap QoS diuji selama 5 menit. Total 300 paket data. Terus ketiga, pengukuran Wireshark dan log MQTT. 4. Nilai akhir atau rata-rata. Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan perhitungan nilai rata-rata untuk setiap parameter pada masing-masing level QoS. Hasil pengujian dan analisis pengukuran kinerja MQTT dengan variasi QoS. Level QoS 0. Atmos once, latensinya dia itu 120 tercepat, sedangkan throughputnya dia 95 tertinggi. Paket lossnya itu dia 4,5 tertinggi. Sedangkan QoS 1, at least once, 108, latensinya dia 180 seimbang. Throughputnya dia 78 menengah. Paket lossnya 1,8 rendah. QoS 2, exactly once, latensinya dia itu 260 terlama. Throughputnya 60 terendah. Paket lossnya 0,3 terkecil. Hasilnya itu dia analisis latensi itu QoS 1 meningkatkan 50% ke QoS 1 dan 116% ke QoS 2. Mekanisme handshake 4 langkah pada QoS 2 menyebabkan delay tertinggi, namun masih layak untuk sistem real time. Analisis throughput, QoS 1 turun 18% dari QoS 0. QoS 2 turun 37%. Penambahan paket kontrol dan retransmisi mengurangi bandwidth efektif namun masih mencukupi data untuk sensor. Analisis paket loss, QoS 1 lebih baik 60% dari QoS 0. QoS 2 lebih baik 93%. Mekanisme pengiriman ulang menjamin keadaan tinggi untuk aplikasi kritis. Perbandingan kinerja dan evaluasi sistem. QoS 0 memiliki optimal kecepatan, latensi terendah 120 ms, dan throughput tertinggi 90 kbps 95, membuatnya ideal untuk aplikasi dengan kebutuhan respon cepat dan toleransi terhadap kehilangan data. QoS 1 keseimbangan optimal, performa seimbang antar kecepatan dan keandalan, cocok untuk mayoritas aplikasi IoT umum yang membutuhkan jaminan pengiriman tanpa overheat berlebih. QoS 2 optimal keandalan, paket loss terkecil 0,3, menjamin pengiriman tepat 1 kali, sangat cocok untuk sistem medis, smart farming kritis, dan monitoring industri. Trade-off antara kecepatan dan keandalan. Semakin tinggi level QoS yang digunakan, semakin andal pengiriman data namun menyebabkan peningkatan delay dan penurunan throughput. Sebaiknya QoS rendah memberikan kecepatan lebih baik dengan resiko kehilangan data.
Kesimpulannya, IoT berbasis MQTT bekerja optimal dengan latensi kurang dari 300 ms, kehilangan data minimal, dan konsumsi bandwidth efisien. Sistem layak untuk smart home, smart farming, monitoring lingkungan, dan sistem pengawasan jarak jauh. Nah, kesimpulan dan rekomendasi. 1. Sistem IoT berhasil diimplementasikan monitoring dengan pembacaan sensor, pengiriman data, dan dashboard real-time berjalan stabil tanpa kegagalan koneksi signifikan. Kedua, MQTT efektif untuk IoT. Karakteristik lightweight sangat sesuai untuk perangkat IoT dengan keterbatasan sumber daya seperti ESP8266 atau ESP32. QoS 3. QoS berpengaruh signifikan. Level QoS mempengaruhi latensi, throughput, dan paket loss secara signifikan dengan trade-off jelas antara kecepatan dan keandalan. 4. Sistem layak diterapkan. Nilai latensi kurang dari 300 ms memenuhi standar komunikasi real-time cocok untuk berbagai bidang aplikasi IoT. Saran pengembangan. Skala besar. Uji dengan jumlah node IoT lebih banyak untuk evaluasi scalability, keamanan implementasi. Kedua, ada keamanan. Ketiga, ada aplikasi mobile. Keempat, ada jaringan 4G dan 5G. Kelima, ada cloud AI. Dan keenam, perbandingan protokol. Nah, mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.